satu sekolah swasta yaitu SMK Swasta Binaguna Tanah Jawa di Kabupaten Simalungun. Saya mengajar bahasa Indonesia. Nah, saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua dari LPTK Universitas Negeri Medan. Nah, pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan materi teks laporan hasil observasi pada kelas 10 SMK Swasta Binaguna Tanah Jawa dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Miss. Apa kabarnya, sehat? Sehat, Miss. Oke, baik. Nah, hari ini kembali lagi bersama saya, Miss Widi, ya, tetap di materi bahasa Indonesia. Oke, baik. Nah, kelasnya sudah dibersihkan tadi? Sudah, Miss. Rapi, pakaiannya rapi? Sudah, Miss. Cek dulu kanan kirinya. Sudah? Oke, baik. Nah, ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya mau cek daftar hadir ya. Lihat temannya ada yang nggak masuk hari ini? Ada, Miss. Hadir semua? Hadir, Miss. Oke, bagus. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, Ivan, silahkan bawa doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami ya Tuhan, bersyukur kehadirat-Mu oleh karena perintah Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan melanjutkan proses pembelajaran kami dalam bidang studi bahasa Indonesia. Sekiranya Engkau yang memberkati guru pengajar kami, Miss Widi, berkati kami juga ya Tuhan yang diajar supaya lebih mudah mengerti akan pembelajaran yang diajarkan. Kami manusia yang tidak luput dari dosa, kami memampukan itu supaya setiap anugerah Kau berikan kepada kami tidak terhalang olehnya. Inilah doa dan pengharapan kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, ya, tadi kita udah sama-sama berdoa untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga sepanjang pembelajaran kita hari ini kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam berpikir sehingga apa yang akan saya sampaikan pada hari ini dapat kita terima dengan baik. Oke? Oke, nah selanjutnya nih, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita mau buat kesepakatan kelas kita hari ini. Oke? Kita masih ingat kesepakatan kelas kan? Masih. Oke, saya mau tahu dulu apa kesepakatan kelas kita yang pertama? Kerja sama. Ada lagi? Bahagia. Harus bahagia. Apa lagi? Disiplin. Terus? Ada lagi? Tepat waktu. Tadi udah ada kerja sama. Kemudian bahagia. Disiplin. Tepat waktu. Oke, berarti ada 4 kesepakatan kelas kita hari ini ya. Oke, baik, sama-sama kita jalankan untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, ya jadi ya sebelum kita masuk nih ke pembelajaran kita hari ini, ya masih ingat apa materi kita yang sebelumnya, Nak? Masih. Tentang apa, Eo? Observasi. Oke, ya baik. Ada yang masih ingat apa sih arti dari laporan hasil observasi di pembelajaran sebelumnya? Apa nih? Oh, banyak nih yang masih ingat ya kan? Apa nih yang belajar? Yang dulu, yang pertama. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi suatu analisis mengenai suatu objek, di mana teks tersebut berisi sebuah informasi yang berdasarkan fakta ditemukan. Oke, bagus sekali. Silakan duduk ya, Ustaz. Tadi siapa lagi angkat tangan? Ayo, Jandri. Menurut saya, laporan observasi itu adalah
kegiatan pengamatan atau mengamati suatu objek yang dimana bertujuan supaya kita mendapatkan informasi dari objek tersebut. Oke, baik. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Oke ya, jadi ya tadi sudah diterangkan oleh temannya apa itu teks laporan hasil observasi. Nah, pada hari ini kita tetap akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Baik, ya, jadi hari ini kita akan tetap membahas tentang teks laporan hasil observasi, ya, di mana materi pembelajaran kita hari ini itu ialah menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi, di mana tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya adalah yang pertama, nantinya kamu akan mampu untuk ya menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Yang kedua, nanti kamu akan mampu untuk menganalisis kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Oke, masih semangat? Masih. Oke, baik. Nah, ya sebelum kita masuk ke materinya, ya di sini saya akan putarkan ya ada satu video ya tentang observasi salah satu jenis hewan. Oke, hewan apakah itu? Mari kita lihat bersama-sama. Oke, baik ya, mari kita sama-sama simak video tentang observasi salah satu jenis hewan. Oke? Di video kali ini kita akan belajar mengenal kelinci. Kelinci menjadi salah satu hewan peliharaan. Dia baik karena dapat bersahabat dengan manusia. Yuk kita mengenal lebih jauh tentang kelinci. Apa yang teman-teman ketahui tentang kelinci? Kelinci adalah hewan mamalia dan berkembang dengan cara beranak atau disebut juga dengan sisukan. Ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri atau karakteristik kelinci? Sebelum kita lanjut ke ciri-ciri atau karakteristik kelinci, yuk teman-teman buat videonya dengan cara like, share, dan subscribe. Ciri-ciri atau karakteristik kelinci yang pertama adalah bersifat herbivora. Kelinci adalah herbivora yang mencari makan dengan cara memakan daun dan tanaman di rerumputan, semak, dan bunga. Ciri yang kedua memiliki telinga yang panjang. Kelinci menggunakan telinga mereka yang panjang untuk mendeteksi dan menghindari dalam mengatur suhu tubuh untuk menolak panas agar menjaga suhu tubuh mereka pada tingkat yang optimal. Ciri yang ketiga memiliki kaki belakang yang besar dan kuat. Kelinci memiliki kaki belakang besar dan otot yang berkembang dengan baik. Kaki ini mendukung keseimbangan dan kelincahan yang merupakan pertahanan utama kelinci terhadap predator atau pemangsa. Dengan kaki ini, kelinci dapat melompat, berlari, atau memberi beban untuk melarikan diri. Keempat, memiliki gigi seri yang besar. Kelinci memiliki 2 pasang gigi seri dengan satu pasang berada di belakang pasangan yang lain. Gigi seri ini berguna untuk memotong dan memutus bagian tanaman yang akan dimakan. Gigi kelinci yang kuat juga memungkinkan mereka untuk memutar dan kabur dari pemangsa. Dan yang kelima, bersifat nokturnal. Artinya, kelinci adalah hewan yang nokturnal atau dapat beraktivitas di malam hari. Mereka memiliki penglihatan yang kuat dan dapat mendeteksi mangsa atau adanya pemangsa.
seperti apa, telinganya seperti apa. Pernah? Kelinci telinganya seperti apa? Panjang. Nah, ya, jadi itu tadi ya ada beberapa bagian-bagian ya kalau tadi kita perhatikan dari tayangan videonya, ya enggak? Ya, tadi kalau ada yang menangkap dari videonya ya, ketika dijabarkan bagaimana sih cara mereka menjabarkan observasi kelinci tadi dimulai dari apa? Pengertian. Kelinci. Apa lagi? Ada ciri-cirinya. Nah, terus jenis ada jenis-jenisnya. Kemudian ada makanannya apa gitu ya. Oke, baik ya. Jadi ini tadi salah satu contoh ya teks laporan dalam bentuk video dari hewan kelinci. Nah, ya jadi kaitannya dengan materi kita hari ini ya tadi kita akan menganalisis teks laporan hasil observasi. Nah, jadi ya tadi udah sama-sama ya sebelumnya kita sudah belajar tentang teks laporan hasil observasi. Jadi hari ini ya kita akan masuk ke selanjutnya. Baik ya tadi setelah kita perhatikan tayangan video tadi ya maka sekarang kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan laporan hasil observasi. Nah, apa saja sih yang menjadi struktur ataupun kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi? Nah, di sini yang pertama adalah struktur dari teks laporan hasil observasi. Ya, yang terdiri dari ada yang pertama definisi umum. Ya, terdiri dari apa saja? Definisi umum merupakan pembukaan yang berisi tentang pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Tadi kalau kita kaitkan di video, tadi ada mengatakan bahwasanya ada pengertian dari hewan kelinci. Nah, yang kedua ada definisi bagian. Nah, definisi bagian itu apa? Definisi bagian merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf yang dibuat dalam penjelasan yang rinci. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah definisi manfaat atau perilaku. Ya. Nah, di sini ada definisi manfaat merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Berarti tadi manfaat dari kelinci. Ya, biasanya untuk mendapati sementara itu untuk mendefinisikan benda hidup, definisi yang digunakan adalah definisi perilaku. Nah, tadi hewan kelinci termasuk benda hidup apa mati? Hidup. Kecuali udah digoreng. Oke, yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Ya, penutup atau simpulan merupakan bagian rincian akhir teks laporan hasil observasi. Ya, penutup dapat berisi simpulan berupa tanggapan ataupun interpretasi dari penulis tentang objek yang dibahas. Oke? Oke ya. Nah, ini tadi yang merupakan struktur dari teks laporan hasil observasi. Ada berapa? 4. Apa yang pertama? Definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat atau perilaku, penutup atau kesimpulan. Oke, baik. Semangat sekali ya. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas tentang apa saja yang menjadi kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Nah, yang pertama itu ada kata verba. Kalian tahu kata verba apa? Kata kerja. Ya. Kemudian konjungsi. Nomina. Kata benda. Oke, yang kedua itu ada kalimat definisi dan deskripsi. Ya, tadi masih ingat kalimat definisi itu kalimat apa, Nak? Kalimat ya? Penjelasan. Ya, berisikan penjelasan ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, ada yang tahu apa sih kalimat simpleks? Ayo.
kalimat simpleks, yaitu kalimat yang terdiri hanya dari satu kata kerja. Oke, ya kalimat simpleks ini adalah kalimat yang hanya memiliki satu kata kerja atau biasa kita sebut dengan kalimat tunggal. Oke, nah yang kedua ada kalimat kompleks. Nah kalau kalimat kompleks ini memiliki lebih dari satu kata kerja atau biasa kita sebut dengan kalimat majemuk atau yang memiliki lebih dari satu struktur kalimat. Oke, ya. Jadi di sini sudah ada. Oke ya. Jadi tadi ada beberapa dari kaidah kebahasaan. Yang pertama ada kata verbal, kemudian ada konjungsi, kalimat definisi dan deskripsi, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Oke, baik. Nah, sampai sini paham nggak? Paham. Oke, baik. Nah, selanjutnya ya kalau tadi sudah paham dari struktur dan kaidah kebahasaan, ya di sini saya sudah menyiapkan lembar kerja. Ya, di sini ada lembar kerja peserta didik yang nantinya akan kamu kerjakan. Nah, sebelumnya ya di sini saya sudah membagikan kalian ya dalam bentuk kelompok diskusi secara heterogen. Ya, jadi nggak ada yang pintar sama yang pintar. Udah, semuanya satu kelompok saling berbaur. Ya. Nah, sekarang silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Ya, satu kelompok ada 4 orang. Stop. Oke, baik. Nah, ya tadi ini sudah bagikan dalam bentuk kelompok. Silakan sekarang duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan bangkunya ya. Oke, sudah. Oke, ya sekarang kita bagi kelompok 1. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, 4, 5. Ya, jadi kita ada 5 kelompok. Baik, ya. Nanti ini akan saya bagikan lembar kerjanya. Ya, nanti di sini sudah ada petunjuk pengerjaannya. Ya, di sini sudah ada petunjuk pengerjaannya. Kemudian di dalamnya nanti akan ada satu teks laporan hasil observasi tentang hewan kelinci. Kalau tadi kita sudah tonton videonya, nah sekarang ini dalam bentuk teks laporannya. Oke?
kurang paham, silahkan tanya sama saya. Baik, silahkan diskusi kelompok. Oke, baik ya. Tadi udah sama-sama selesai semuanya. Nah, sekarang kita akan presentasikan hasil diskusinya. Nah, ya, saya mau tanya dulu kelompok mana nih yang mau maju pertama untuk presentasi? Oke, dari kelompok 3 ya, kelompok 3, kemudian tadi kelompok 4. Berarti kelompok 3 dulu ya. Oke, tepuk tangan dulu biar semangat deh. Oke, silakan untuk kelompok 3. Halo everyone, jadi di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimana pada sistem kerja kelompok kita pada hari ini adalah mengenai menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, pada kali ini yang akan menjelaskan struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi adalah teman saya yaitu Jandri Tambuna. Kami persilakan Jandri. Baik semuanya, saya Jandri Tambunan dan saya akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai struktur teks laporan hasil observasi, yaitu yang pertama. Nah, di sini terdapat struktur yang pertama itu adalah pernyataan umum. Dan setelah kami teliti dan kami cari serta kami diskusikan, pernyataan umumnya yaitu kelinci merupakan hewan mamalia dan dengan keluarga Leparidae dan dapat ditemui di berbagai daerah. Dahulunya, kelinci ini juga adalah hewan yang sangat liar yang hidup di Afrika sampai ke Eropa. Dan kelinci ini dibagi menjadi dua, yaitu kelinci liar dan kelinci peliharaan. Nah, lanjut yang kedua adalah deskripsi bagian. Di deskripsi bagian ini, kami menuliskan bagian-bagian dari teks yang berjudul kelinci, yaitu secara fisik, terutama pada bulunya, dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bulu dengan kelinci dengan bulu yang panjang dan kelinci dengan bulu yang pendek. Nah, sedangkan jika dilihat dari ordonya atau bangsanya, diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu Lion, Angora, American, English, Himalayan, dan Dutch. Oke. Dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Setelah kami teliti, ada deskripsi manfaat dari teks tersebut yang berisi, setelah diteliti, daging kelinci ternyata dapat digunakan sebagai obat penyembuhan penyakit asma. Nah, lanjut di kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan terdapat kalimat definisi dengan teks yang berisi, kelinci merupakan salah satu hewan mamalia dari keluarga Leporidae. Nah, kalimat definisi itu adalah kalimat yang memaparkan atau menjelaskan suatu teks. Nah, lanjut yang kedua adalah konjungsi, di mana kami dapat konjungsi yang ada dalam teks tersebut, yaitu yang pertama dengan, yang kedua yang ketiga untuk, dan yang keempat sebagai. Dan mungkin ada lagi namun kami tidak menuliskan. Serta yang ketiga adalah kalimat simpleks. Kalimat simpleks tadi adalah kalimat yang terdiri dari satu kata kerja. Nah, setelah kami baca, ada beberapa kalimat simpleks. Yang pertama itu yaitu adapun makanan untuk kelinci adalah
memakan sayuran wortel. Nah, kalimat yang kedua, sedangkan menurut ordonya, kelinci diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Nah, yang ketiga adalah yang keempat adalah kalimat kompleks. Setelah kalian baca ada kalimat kompleks, yaitu setelah diteliti, daging kelinci sendiri dapat digunakan sebagai obat yang bisa menyembuhkan penyakit asma. Nah, itu saja hasil dari penelitian kami untuk saat ini. Terima kasih. Oke, ya bagus sekali dan sangat jelas tadi memaparkan analisis struktur dan kebahasaan dari teks laporan hasil observasi tentang hewan kelinci. Nah, bagaimana nih teman-teman yang lain? Apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Tadi ada yang mau bertanya dari kelompok 5, ya, dari Rifan. Silakan Rifan, mau dipertanyakan ke kelompok 4? Ya. Oke, silakan Bu Dirina. Oke, jadi sudah disampaikan, saya bernama Rifan dari kelompok 5. Sebenarnya saya ingin sekedar memperjelas. Tadi kalau tidak salah saya mendengarkan,